Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Businessman. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Puri Jagannath dan dibintangi oleh Mahesh Babu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Businessman ini menceritakan tentang seorang pemuda yang pindah ke Mumbai dengan tujuan menjadi pemimpin mafia untuk menjalankan sebuah bisnis. Ia mulai membentuk geng sendiri dan mulai merekrut penjahat dan gangster. Akan tetapi ia malah jatuh cinta dengan seorang putri polisi. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang penjahat yang bernama Raj. Ia berhasil ditangkap polisi. Raj ini merupakan penjahat yang paling disegani di kota Mumbai. Setelah itu, para polisi mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, komisaris polisi yang bernama Ajay berkata bahwa ia tidak akan membiarkan para gangster menguasai kota Mumbai selama dirinya masih berada di kota tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang baru saja tiba di kota Mumbai. Pria tersebut bernama Surya yang berasal dari Hyderabad. Kedatangan Surya disambut oleh temannya yang bernama Karan. Surya datang ke Mumbai tanpa membawa apapun, namun ia berjanji bahwa ia akan menaklukkan kota Mumbai dan menjadikan Karan sebagai asistennya. Ye Mumbai शहर को करवाने आया हूँ. Surya berniat ingin melakukan bisnis kriminal di kota tersebut. Bisnis kriminal pertama Surya adalah untuk menggertak pria yang bernama Kasab. Saat itu Kasab ketahuan telah memakai mobil curian. Dan untuk menggertak Kasab, Surya memanfaatkan polisi korup yang bernama Raju. Saat itu Surya mengaku kepada Raju bahwa dirinya adalah seorang kepala polisi yang sedang menyamar. Surya menyuruh Raju untuk meminta sejumlah uang kepada Kasab. Dan karena takut ditangkap polisi, akhirnya Kasab memberi sejumlah uang sogokan kepada Raju. Setelah itu Raju memberikan uang sogokan tersebut kepada Surya. Dan menurut Surya tidak sulit baginya untuk mencari uang di kota Mumbai. Akan tetapi yang sulit adalah mencari wanita untuk menjadi pendamping hidupnya. Gadis ini bernama Citra. Ia merupakan anak dari komisaris Ajay. Melihat Citra yang begitu cantik, Surya menyukai Citra. Lalu Surya mengatur siasat agar ia dapat mendekati Citra. Surya membuat rencana agar Citra mengira jika ia adalah orang yang super tajir. Saat itu Surya menghampiri Citra dan menggertaknya. Surya berkata, "Hei, berapa kali aku harus memberitahumu agar tidak mengejarku? Berapa kali juga aku harus bilang kalau aku tidak menyukaimu? Kau selalu saja menelpon dan mengirimku pesan di Facebook. Masih banyak pria kaya di kota ini, tapi kenapa kau selalu mengejarku?" Saat itu Citra tidak bisa berkata apa-apa karena setiap ia akan bicara Surya selalu membentaknya. Setelah Surya meninggalkan Citra, teman Citra yang bernama Aisyah menghampiri Surya. Dan Aisyah yang justru malah tertarik kepada Surya karena Aisyah ini merupakan cewek matre. Sedangkan Citra merasa kesal dengan sikap Surya karena seumur hidupnya ia tidak pernah dibentak oleh siapapun. Scene berpindah ke desa Darapi. Di sana Surya melihat para petugas bank yang menyegel harta milik warga yang tidak mampu membayar pinjaman mereka. Dan setelah petugas bank tersebut pergi, Surya mengumpulkan kembali warga di sana. Surya berjanji kepada para warga bahwa ia akan melunasi hutang mereka dalam waktu 10 hari. 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे. Suatu hari Surya menemui Citra kembali. Saat itu Surya meminta maaf kepada Citra karena ternyata kemarin Surya telah memarahi orang yang salah. Dan akhirnya Citra juga mau memaafkan Surya.
Mereka pun mulai berbincang dan terlihat lebih akrab. Hobby ka Danvi? We are professionals. Adi artist. Singkat cerita, Surya mendatangi seorang politisi yang bernama Lalu. Saat itu Surya mengaku kepada Lalu jika dirinya adalah ketua gangster terkenal di kota Mumbai. Lalu memiliki anak buah yang bernama Munsa. Namun Munsa telah ditangkap polisi dan jika Munsa membuka mulut maka Lalu akan terseret ke penjara karena mereka adalah satu komplotan. Di sana Surya menawarkan dirinya untuk membantu Lalu membunuh Munsa yang berada di penjara dan sebagai imbalan Surya meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Dan akhirnya Lalu menyetujui tawaran Surya. Setelah itu Surya mendatangi sekelompok gangster. Di sana Surya menggeretak mereka semua dan mencari bos mereka yang bernama Sakil. Akan tetapi Sakil tidak ada di sana karena ia sedang di penjara. Saat itu para gangster tersebut tidak terima dengan gertakan Surya. Lalu mereka menghajar Surya. Namun seperti biasanya guys, jagoan selalu menang. అయితే నీతోనే మాట్లాడాలి. Setelah mengalahkan mereka semua, Surya membagikan uang 5 juta rupiah tadi kepada mereka. Saat itu Surya berkata, jika ia akan mencari seorang pengacara untuk membebaskan Sakil dari penjara. Namun Surya memberi Sakil satu syarat, yaitu Sakil harus bisa membunuh Munsa di dalam penjara. నా షకీల్ గాడు రిలీజ్ అయ్యే ముందు రోజు Suatu hari Surya mendatangi Citra yang sedang melakukan pameran lukisan. Di sana Surya akan membeli lukisan abstrak milik Citra. Dan saat mereka menawarkan sejumlah harga, Surya berkata jika harga tersebut sangat murah baginya. Mendengar itu, Aisyah dan Citra kembali kagum dengan ketajiran Surya. Sin berpindah ke penjara. Di sana Sakil dan teman-temannya berhasil membunuh Munsa di dalam penjara. Mereka membuat pembunuhan tersebut seakan-akan adalah sebuah kecelakaan. Mereka membunuh Munsa dengan permainan tradisional yang dikenal dengan kabadi. Di tempat lain Lalu menyambut kedatangan Surya dengan sangat bahagia karena Surya telah berhasil membunuh Munsa. Saat itu Surya menggeretak Lalu dan meminta imbalan tambahan kepadanya. Dan imbalan tersebut berupa rumah, uang, dan mobil. Dan dengan terpaksa Lalu mengabulkan permintaan Surya karena Lalu takut dengan gertakannya. Suatu hari Sakil telah bebas. Lalu Sakil dan anak buahnya kini mengabdi kepada bos barunya yaitu Surya. Saat itu Surya meminta mereka untuk merampok Bank Maharashtra yang dulu pernah menyegel rumah warga Dharavi karena mereka tidak mampu untuk membayar hutang. Singkat cerita, Aisyah dan Citra mendatangi Surya untuk mengantarkan lukisan yang telah dibeli Surya. Saat itu Surya berterus terang kepada Citra bahwa ia bukanlah anak orang kaya, namun Surya sangat mencintai Citra. Maka dari itu ia sengaja membohongi Citra untuk menarik perhatiannya. Mendengar semua itu, Aisyah jatuh pingsan karena Surya yang ia kira tajir ternyata hanyalah pria kismin. Sedangkan Citra, ia merasa sangat kesal karena Surya telah membohonginya. Setelah Aisyah sadar dari pingsannya, mereka pun pergi meninggalkan Surya. Suatu malam, Sakil dan teman-temannya merampok Bank Maharashtra. Tak hanya itu, mereka juga mengobrak-abrik dan membakar semua dokumen pinjaman. Keesokan harinya, semua warga Dharavi berterima kasih kepada Surya karena Surya telah melunasi hutang mereka. Singkat cerita, sekelompok polisi berpakaian preman mendatangi Surya. Mereka akan menangkap Surya dengan tuduhan perampokan bank. Akan tetapi Surya tidak mau mengikuti perintah mereka karena saat para polisi tersebut datang, mereka bertindak layaknya seorang preman. Dan mereka juga tidak memiliki bukti tentang perampokan yang telah dilakukan Surya. Karena pak kekeh-kekeh, akhirnya pergelutan pun terjadi. Setelah Surya mengalahkan para polisi tersebut, polisi berseragam pun datang untuk membawa Surya. Sin berpindah ke kantor polisi.
Di sana Komisaris Ajay menginterogasi Surya. Bahkan ia juga menyiapkan saksi untuk menangkap Surya. Akan tetapi saat dimintai keterangan, saksi tersebut mendadak membisu dan ternyata Surya telah mengancam saksi tersebut. Jika ia berani macam-macam kepada Surya, maka Surya akan membunuh keluarganya. Thank you so much, bhai sahab. Sir ne Allah. Suatu malam Surya memberi Citra sebuah hadiah mobil mewah. Citra terkejut dan merasa sangat senang. Kemudian ia mengatakan I love you kepada Surya. Namun Surya malah berkata, jika semua wanita akan mengatakan cinta bila diberi hadiah mobil mewah. Mendengar ucapan Surya, Citra pun merasa sangat marah. Citra tidak ingin disamakan dengan gadis lain karena Citra tidak sematre mereka. Kemudian Surya memeluk Citra, lalu Citra berkata jika ia akan tetap mencintai Surya dan tidak akan menerima mobil tersebut. Ooh, lovely car. So Di tempat lain kita diperlihatkan dengan politisi yang bernama Golai. Ia adalah saingan berat lalu. Golai akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota Mumbai dan itu akan jadi ancaman untuk Lalu yang juga akan mencalonkan dirinya. Dan Surya akan membantu Lalu agar dapat memenangkan pemilu tersebut. Surya mengancam Golai agar mengundurkan dirinya sebagai calon wali kota. Golai pun ketakutan dengan ancaman Surya dan ia lebih memilih mundur. Setelah itu Golai menelpon pria yang bernama Jaydev yang merupakan pemimpin partai sekaligus menteri Delhi. Saat itu Jaydev meminta kepada Golai agar terus maju dalam pemilihan. Bahkan Jaydev akan membunuh Surya agar Surya tidak mengancam Golai lagi. 2 రోజుల వాడిపోతాడు ఢిల్లీ నుంచి మనుషులు Di tempat lain, Komisaris Ajay telah mengetahui jika Surya telah mendekati Citra putrinya. Kemudian Komisaris Ajay mendatangi tempat Surya. Saat itu Surya menjelaskan alasan mengapa ia menjadi ketua gangster. Menurut Surya, semenjak ia menjadi ketua gangster di kota itu, tidak ada lagi gangster lain yang berani muncul di kota itu. Dan secara tidak langsung Surya mengendalikan keamanan di kota tersebut. Karena Surya dan anak buahnya hanya memeras orang-orang kaya yang korup dan serakah. Mereka tidak memperkaos atau membunuh orang-orang baik. Surya juga berkata jika Komisaris Ajay tidak bisa menangkap dirinya karena ia tidak memiliki bukti tentang kejahatan Surya. Dan jika Komisaris Ajay membunuh Surya, itu artinya Komisaris Ajay membunuh anaknya sendiri. Karena Citra tidak bisa hidup tanpa Surya. లోపల ఏంటంటే మీ దగ్గర ప్రూఫ్ లేదు సార్ ఒకవేళ ఏంటని ట్రై చేసిన Di tempat lain, Golai memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Surya. Mereka dibantu oleh polisi yang dipimpin oleh Arun. Akan tetapi Surya lebih dulu mengetahui rencana mereka. Kemudian Surya mendatangi Arun. Di sana ia memberikan makanan yang berisikan alat peledak. Akan tetapi Arun selamat dari ledakan tersebut. Kemudian baku tembak pun terjadi. Dan yang Mimin gak ngerti guys, tiba-tiba si Citra berada di tempat tersebut dan ia telah mengetahui dari ayahnya jika Surya adalah seorang gangster. Tak lama polisi pun datang, lalu mereka pun mengepung Surya. Saat itu Surya langsung menarik Citra dan menodongkan pistolnya kepada Citra. Lalu Surya berkata kepada Citra, "Ya, memang aku mengkhianatimu. Kupikir aku bisa menggunakanmu. Ayahmu berkata benar tentang aku, tapi cintaku tidak palsu. Dan aku baru menyadari jika aku benar-benar mencintaimu." Akan tetapi Citra tidak percaya dengan ucapan Surya. Citra berkata, "Aku tidak akan mempercayaimu meskipun dunia percaya kepadamu, karena sekarang saja kau menggunakanku untuk melarikan diri." Kemudian untuk membuktikan cintanya, Surya melepaskan Citra. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada polisi. Singkat cerita, Surya pun ditahan di kantor polisi. Tak lama Citra menelpon ayahnya. Ia meminta kepada ayahnya agar membebaskan Surya, karena saat itu Citra sedang diancam oleh anak buah Surya. Mendengar hal tersebut, Komisaris Ajay pun marah. Kemudian ia memukuli Surya. Namun demi keselamatan putrinya, Komisaris Ajay pun membebaskan Surya.
Setelah itu Surya melepaskan Citra dan mengantarkannya pulang. Akan tetapi di sana ia dikepung oleh ratusan polisi. Namun saat itu Surya justru malah melamar Citra di hadapan ayah Citra dan semua polisi. Surya berkata bahwa ia sangat mencintai Citra dan ia berjanji akan berubah menjadi pria baik jika lamarannya diterima. Akan tetapi Citra justru menolaknya. Ia tidak ingin menikah dengan seorang mafia. Karena lamarannya ditolak, Surya pun pergi dan memilih tetap menjadi bos mafia. Singkat cerita, Golai akhirnya mencalonkan dirinya kembali menjadi wali kota. Dan semua itu karena paksaan dari Jaydev. Bahkan Jaydev menyiapkan sejumlah uang untuk menyuap para pemilih di kota Mumbai. Sedangkan di sisi lain, Surya menyuruh anak buahnya untuk merampok para donatur Jaydev dengan menyamar menjadi petugas pajak dan menyita para donatur tersebut. Dan akhirnya lalu memenangkan pencalonan tersebut. Suatu hari Surya kembali menemui Citra dan mencoba mendekati Citra kembali. Akan tetapi saat itu tiba-tiba sekelompok pemuda menyerang Surya. बोल मांगते रुतनर मराल सकते Setelah Surya menghabisi mereka semua, Citra semakin membenci Surya. Setelah kejadian itu, Surya semakin beringas. Ia berniat untuk menguasai India dengan bisnis kriminalnya. Mereka mendirikan bisnis kriminal dengan kedok ekspor impor barang. Bahkan Surya membuka cabang di setiap kota. Setiap cabang dijaga oleh 50 gangster. Mereka ditugaskan untuk menjaga publik dari orang-orang jahat, sehingga semua kota bebas dari perampokan, pembunuhan, dan juga pemerkosaan. Dan untuk membayar para gangster tersebut, Surya memaksa orang-orang kaya untuk membayar pajak pada mereka. 2% keuntungan dari setiap cabang akan disetor langsung ke kantor pusat di mana Surya bertindak selaku manajernya. Dan semua gangster di setiap cabang dilengkapi dengan bisnis senjata api. Dan ini bisnis yang benar-benar mengerikan, guys. Singkat cerita, Surya yang dulu sering merampok bank kini mengembangkan bisnis baru, yaitu membuka sebuah bank swasta. Dalam peresmian bank tersebut, Surya mengundang Komisaris Ajay. Surya juga bekerja sama dengan kepolisian dan memberikan sumbangan sebesar 50 juta rupiah. Dan semenjak bisnis kriminal Surya menguasai seluruh India, tingkat kriminal pun menurun drastis. Menurut Surya, orang-orang melakukan kriminal karena mereka lapar. Dan orang-orang lapar itu disantuni oleh Surya secara reguler. మీది మాది కాదు సార్ ఇండియాలో డబ్బు ఉంది. Politisi ini bernama Gopinda. Ia berasal dari Delhi. Ia juga merupakan teman dari politisi lalu. Gopinda butuh banyak biaya untuk memenangkan pemilu di Delhi. Dan karena itulah Surya menawarkan diri untuk membiayai seluruh dana kampanye Gopinda. Suatu hari Jaydev mengirim orangnya untuk membunuh Komisaris Ajay karena Komisaris Ajay dianggap berpihak kepada Surya. Di malam hari, Surya mendatangi rumah Komisaris Ajay untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Akan tetapi Surya terlambat, Komisaris Ajay telah ditemukan tewas. Melihat kejadian tersebut, Citra hanya bisa menangis meratapi kematian ayahnya. Dan sekarang Citra harus hidup tanpa orang tua, karena ibunya juga sudah lama meninggal. Saat itu Surya menceritakan tentang masa lalunya kepada Citra. Dulu Surya dan orang tuanya tinggal di Amerika. Kemudian mereka pindah ke India karena ayahnya membuka perusahaan di sana. Ketika Surya berumur 14 tahun, ayahnya bekerja sama dengan politisi Jaydev. Akan tetapi Jaydev yang serakah justru malah membunuh kedua orang tua Surya demi merebut perusahaan mereka. Melihat kejadian tersebut, Surya berusaha untuk melapor kepada polisi. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapi laporannya. Maka dari itu Surya mencoba membunuh Jaydev. Ia menusuk Jaydev dan menembaknya. Namun Jaydev masih berhasil selamat. Kemudian Surya dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu ia mulai muak dengan sistem di negaranya. Dan setelah keluar dari penjara, Surya mulai membentuk sistemnya sendiri. Suatu hari Jaydev dan Gopinda bertarung di pemilihan Perdana Menteri India. Dan saat itu Surya mulai merencanakan tipu muslihatnya.
Surya membayar seorang wanita untuk mengaku bahwa dirinya pernah diselingkuhi oleh Jaydev dan mereka memiliki anak dari hasil perselingkuhan tersebut. Bahkan wanita tersebut menyiapkan hasil tes DNA palsu untuk memperkuat buktinya. Dan akibat kejadian tersebut, Jaydev didiskualifikasi dari pemilihan Perdana Menteri. Dan untuk memastikan kemenangan Gopinda atas kompetitor lainnya, Surya memberikan gratifikasi kepada media dan lembaga survei. Kemudian mereka terus menjatuhkan kredibilitas calon yang lain dan melambungkan popularitas Gopinda. Tak hanya itu, mereka juga melakukan serangan fajar. Di sisi lain, Jaydev tidak terima karena ia telah didiskualifikasi karena tipu muslihat Surya. Kemudian ia menculik Citra dan menelpon Surya untuk menemuinya di suatu tempat. Di sana Jaydev memukuli Surya. Kemudian Surya marah dan mendodet semua anak buah Jaydev. Setelah itu Surya mengejar Jaydev yang berusaha untuk melarikan diri. Dan ternyata saat itu Citra sudah ditahan oleh anak buah Jaydev. Kemudian Jaydev mengancam akan membunuh Citra jika Surya tidak menembak dirinya sendiri dengan pistol yang ada di tangannya. Dan akhirnya Surya menuruti kemauan Jaydev. Lalu Surya menembak dirinya sendiri di bagian perut. Setelah itu Surya menembak Jaydev dan anak buahnya hingga mereka berdua koit. Setelah itu Surya terjatuh lemas, lalu Citra pun segera menghampirinya. Saat itu Surya berkata, "Aku biasanya berbisnis dengan semua orang dan berhasil, tapi denganmu aku gagal. Aku mencintaimu, Citra." Di akhir film, Surya pun selamat dari tembakan dan Citra pun mulai menyadari jika Surya memang cinta sejatinya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.